konsep dasar pewarisan sifat. Sebelum kita memulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat hebat Matsa Surba, adapun tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian pewarisan sifat. Yang kedua, menjelaskan materi genetik penentu sifat makhluk hidup. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan DNA dan RNA. Yang keempat, menjelaskan istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Yang kelima, menerapkan hukum Mendel dalam pewarisan sifat. Halo Sobat Hebat Matsa Surba, semua yang kita pelajari dari kehidupan pasti sudah tertera di dalam Al-Quran. Nah, di sini ada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Saya akan mengambil satu ayat Al-Quran, Surat Al-Furqan ayat 74. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Sebelum kita memasuki materi pewarisan sifat, coba amati gambar tersebut. Nah, pernahkah kalian mengamati teman-teman di sekitar kalian? Jika kalian pernah mengamati, pasti kalian menemukan karakteristik yang berbeda-beda dari teman-teman kalian. Sobat Hebat Matsa Surba, pernahkah kalian mengamati wajah kalian dengan wajah orang tua kalian? Nah, pasti semuanya akan merasa bahwa wajahnya mirip dengan wajah orang tuanya. Perhatikan gambar berikut. Ada sepasang suami istri memiliki 2 orang anak. Kemudian istrinya itu memiliki rambut yang keriting, kulit hitam, dan mata yang sipit. Nah, sedangkan suaminya itu memiliki mata yang belok, rambut lurus, dan kulitnya putih. Nah, memiliki 2 orang anak yang memiliki rambut yang sama, yaitu keriting. Yang satunya anaknya matanya belok, yang satunya anaknya matanya sipit, dan warna kulitnya dominan putih. Nah, ada sifat-sifat yang tampak, yaitu yang pertama warna kulitnya, yang kedua bentuk rambutnya, yang ketiga bentuk matanya. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Sobat Hebat Matsa Surba, perhatikan, ada organisme. Nah, di dalam organisme ada beberapa sel. Nah, sel ini itu terdapat beberapa bagian. Ada ribosom, badan Golgi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nukleus atau inti sel ini yang berperan dalam pewarisan sifat. Nah, di dalam inti sel terdapat kromosom. Bentuknya seperti pita. Nah, kemudian kromosom diuraikan menjadi panjang seperti ini yang disebut dengan DNA atau RNA. Nah, di dalam DNA atau RNA itu terdapat gen. Nah, gen tersebut yang akan mengatur, menentukan sifat biologis manusia. Contohnya, gen yang mengkode rambut panjang dan lain sebagainya. Selanjutnya, Sobat Hebat Matsa Surba, apa yang dimaksud dengan pewarisan sifat? Pasti teman-teman Matsa Surba sudah menyimpulkan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya yang dimaksud dengan pewarisan sifat. Pewarisan sifat adalah penurunan sifat dari induk atau orang tuanya kepada keturunannya atau anaknya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat yaitu genetika. Nah, selanjutnya Sobat Hebat Matsa Surba, apa yang dimaksud dengan kromosom?
Kromosom adalah materi genetik yang berupa benang-benang halus atau kromatin yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Nah, kromosom itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kromosom tubuh, yang kedua kromosom kelamin atau gonosom. Kemudian, apa yang dimaksud dengan DNA? Nah, DNA merupakan pembawa sebagian besar atau seluruh sifat-sifat genetik di dalam kromosom. Nah, DNA ini membawa informasi genetik dalam bentuk RNA dan membentuk RNA. Nah, DNA ini ada adenin, timin, sitosin, dan guanin. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan RNA? Nah, RNA merupakan seutas benang tunggal yang tersusun molekul gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Nah, basa nitrogen yang ada dalam RNA yaitu sitosin, guanin, adenin, dan urasil. Sobat hebat Matsa Surba, perhatikan perbedaan DNA dan RNA dalam gambar. Yang pertama, RNA sebelah kiri dan DNA sebelah kanan. Nah, RNA memiliki satu pita yang diuraikan, satu. Nah, itu strukturnya bernama single helix. Kemudian, jika DNA itu memiliki dua pita itu yang disebut double helix. Nah, kemudian gula ribosa itu punyanya RNA, kemudian gula deoksiribosa punyanya DNA. Nah, kemudian basa nitrogen RNA itu AGCU, yang berarti adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Nah, kemudian basa nitrogen DNA itu AGCT, yang artinya adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, itu berpasangan sitosin, guanin, adenin. Nah, perbedaan basa nitrogen yang nyata itu RNA punya urasil, kalau DNA punya timin. Selanjutnya, Sobat Hebat Matsa Surba, apa yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan unit terkecil materi genetik yang berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Nah, gen itu berarti yang sangat penting dalam proses pewarisan sifat. Selanjutnya, Sobat Hebat Matsa Surba, kita akan membahas tentang hukum Mendel. Apa yang dimaksud dengan hukum Mendel? Hukum Mendel adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme. Nah, yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel pada tahun 1822 sampai 1884. Nah, ini ada istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama, monohibrid itu persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Nah, dihibrid persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Kemudian parental persilangan antara induk jantan dan induk betina. Yang keempat, gamet, sel kelamin yang terdapat pada jantan dan betina. Kemudian filial, hasil persilangan parental bisa disingkat F. Nah, itu parental 1 itu keturunan pertama disingkatnya F1. Kemudian keturunan kedua disingkatnya F2. Kemudian homozigot, individu yang genotipnya sama. Contohnya H besar, M besar, H kecil, dan lain sebagainya. Kemudian heterozigot, genotip suatu individu yang berbeda. Contohnya M besar, M kecil, H besar, H kecil. Nah, itu huruf itu penulisannya harusnya yang besar terlebih dahulu, seperti pada contoh. Nah, kemudian
prinsip hukum Mendel pertama, yaitu prinsip segregasi, yaitu pasangan yang bersegregasi atau berpisah selama pembentukan gamet dan kemudian berfusi kembali menjadi pasangan gen pada waktu fertilisasi. Nah, ini untuk persilangan monohibrid. Nah, seperti pada contoh. Nah, contohnya ini pada persilangan tanaman ercis berbiji bulat berwarna kuning dan hijau menghasilkan keturunan. Nah, contohnya ini kacang ercis yang biji bulat kuning dan ini biji bulat hijau. Kemudian gametnya itu diturunkan, kan ini yang atas sama-sama dominan, diturunkan satu yang tetap dominan. Nah, yang awalnya berpisah kemudian menyatu lagi jadi 100% berbiji bulat kuning. Nah, ini contoh dari prinsip hukum Mendel pertama. Nah, kemudian hukum Mendel kedua, prinsip berpasang-pasangan secara bebas. Nah, ini untuk penyilangan dihibrid yang memiliki dua sifat yang berbeda. Nah, contohnya ini B dan K itu sudah memiliki sifat yang berbeda. Yang B bulat, K-nya kuning. Kemudian yang satunya B kecil itu keriput dan K kecil itu hijau. Kemudian diturunkan gametnya, gamet yang dominan yang diturunkan. B besar, K besar, diturunkan yang dominan jadinya satu, B besar dan K besar. Nah, kemudian yang samping kanan ini B kecil, K kecil diturunkan. Kemudian dipasangkan ulang, dikawinkan ulang jadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, ini merupakan contoh prinsip hukum Mendel yang kedua. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu sifat makhluk hidup akan diturunkan oleh induk kepada keturunannya melalui proses persilangan. Nah, sifat-sifat tersebut ditentukan oleh gen yang terdapat pada kromosom di dalam inti sel. Ada dua prinsip pewarisan sifat pada hukum Mendel, yaitu hukum Mendel pertama dengan prinsip segregasi dan hukum Mendel kedua dengan prinsip berpasang-pasangan secara bebas. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa belajar dan selalu semangat anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.